Nah, kita akan bahas soal yang nomor 9 ya. Seorang distributor buah akan mendistribusikan 80 ton buah dari gudang ke pedagang pengecer. Untuk keperluan tersebut ia menyewa 2 jenis truk. Ya, jadi truk jenis pertama dengan kapasitas 4 ton dan truk jenis kedua dengan kapasitas 3 ton. Ya. Distributor tersebut hanya dapat menyewa truk sebanyak 24 kali jalan. Ya, jika X menyatakan banyak truk jenis pertama dan Y menyatakan banyak truk jenis kedua, modal matematika yang sesuai adalah yang pertama kalian lihat adalah ini ya, truknya. Jenis yang pertama itu X, jenis yang kedua itu Y. Ya, berarti truk jenis pertama yang pertama berarti kalian harus misalkan dulu ya, berarti X itu untuk truk jenis pertama dan Y itu untuk truk jenis kedua. Ya, kembali lagi ke soal. Di sini pada truk jenis pertama itu dengan kapasitas 4 ton. Ya, berarti 4X. Kemudian dan truk jenis kedua itu dengan kapasitas 3 ton. Ya, kemudian di sini maksimal dia mendistribusikan 80 ton buah. Ya, di sini mendistribusikan 80 ton. Berarti yang tadi truk jenis pertama 4X plus truk jenis kedua itu 3Y. Di sini maksimal ya. Berarti di sini tidak boleh lebih dari 80. Ya, gunakan tanda kurang dari atau sama dengan 80. Ya. Berarti di sini 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 80 ya. Kemudian yang kedua, di sini ada distributor tersebut hanya dapat menyewa truk sebanyak 24 kali jalan. Berarti truk jenis pertama dan truk jenis kedua itu maksimal jalannya 24 kali. Ya, berarti truk jenis pertama sama truk jenis kedua itu maksimal. Oke, truk jenis pertama dan truk jenis kedua itu maksimal jalan 24 kali jalan. Ya, berarti kan tidak boleh lebih dari itu ya. Berarti di sini tandanya kurang dari atau sama dengan 24. Ya, kemudian untuk yang variabel X-nya dia harus lebih dari atau sama dengan 0 karena tidak pada soal ini tidak ada yang bernilai negatif. Jadi daerah yang negatif itu tidak ada ya. Untuk Y-nya juga akan lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi inilah modal matematika. Untuk soal yang nomor 11 silahkan dibaca kembali ya, berulang-ulang, mungkin 2-3 kali dibaca berulang ya. Miss akan langsung ke pembahasannya ya. Jadi di sini Bu Sinta seorang penyihir, dia memiliki persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Ya, jadi akan ada pemisalan untuk kain wol dan kain satin ya. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju. Jadi dari soal ini kita akan buatkan tabel seperti ini ya. Jadi di sini ada kain wol dan kain satin. Kemudian di sini ada model baju pertama dan ini model baju kedua. Kita kembali ke soal ya. Oke, jadi di sini dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju pesta. Jadi model yang pertama itu memerlukan 1 meter kain wol, 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Oke, jadi kita bawa ke tabel ya. Jadi untuk baju baju pesta model yang pertama memerlukan 1 meter kain wol. Berarti di sini kain wolnya 1 meter. Kemudian dan 2 meter kain satin. Kain satinnya 2 meter. Nah, seperti itu. Ya, kita buatkan dalam tabel agar lebih mudah untuk mengolahnya sebentar untuk modal matematikanya. Kemudian kita lanjut ke baju. Oke, untuk baju pesta model kedua itu memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Untuk model baju yang kedua, di sini 2 meter kain wol, kain wolnya 2 meter, kemudian 1 meter kain satin. Berarti di sini 1. Ya, seperti itu. Ya, kemudian sekarang kita baca lagi soalnya. Oke, di sini baju pesta model pertama dijual seharga Rp600.000,
dan baju pesta model kedua itu seharga Rp500.000. Jika seluruh baju pesta yang dibuat Bu Sinta terjual, semua yang dia buat itu terjual ya, hasil penjualan maksimum kedua baju tersebut adalah, oke, berarti ini merupakan fungsi objektifnya. Ya, di sini. Ya, sebelum ke fungsi objektif, kita ke persediaan dulu. Persediaannya 4 meter kain wol, maksimal berarti itu 4 meter. Kita buat di sini ya, kain wolnya di sini maksimal, di sini persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin di sini maksimal. Ya, jadi untuk permisalannya, karena di sini fungsi objektifnya itu baju pesta pertama dan kedua, berarti di sini X-nya. Ya, jadi yang tadi Miss tulis kembali fungsi objektifnya. Objektifnya di sana baju pesta model pertama dijual seharga 600.000. Berarti fungsi objektifnya 600.000 X plus di sini baju pesta model kedua itu 500.000. Berarti 500.000 Y tanpa sama dengan, nanti dicari ya. Ini namanya fungsi objektif. Ya, sekarang kita buat model matematikanya ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini X-nya, di sini Y-nya ya. Berarti untuk kain wol yang pertama di sini 1X. Ya, ini buat X saja. Ditambah 2Y. Persediaan kain kain wolnya itu 4, berarti nggak mungkin lebih dari 4 meter karena persediaannya hanya 4, maksimal itu ada 4, berarti di sini tandanya kurang dari atau ya. Itu model yang pertama. Terus model matematika yang kedua untuk kain satinnya di sini ada 2X ditambah 1Y, Miss tulis Y. Persediaan kain satinnya itu hanya 5 meter, jadi tidak boleh lebih dari 5 meter maksimal ini. Ya, maksimal 5, berarti kurang dari atau sama dengan 5 meter. Ya, untuk kasus ini dia tidak mungkin ada biaya nanti atau penjualan maksimum yang bernilai negatif atau pada pengerjaan soalnya pada daerah yang negatif ya, tidak mungkin ya. Masa kainnya panjangnya min 2 meter kan nggak mungkin ya. Berarti di sini untuk variabel X-nya dia pasti harus lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya, jika sudah menentukan model matematikanya dan menentukan fungsi objektifnya, sekarang kita akan mulai menghitung berapa penjualan maksimum kedua baju tersebut. Ya, jadi di sini penjualan maksimum. Ya, kita akan selesaikan satu persatu ya. Dari model matematikanya ini akan Miss namai untuk nomor 1, ini untuk yang nomor 2. Untuk pertidaksamaannya kita akan cari dulu untuk pertidaksamaan yang pertama, itu X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 4. Ya, seperti biasa kita akan mencari nilai X dan nilai Y-nya. Kita buat dia dalam bentuk sama dengan dulu, X plus 2Y. Ya, berarti kita buatkan tabel seperti biasa ya, X dan Y. Sama seperti menghitung sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, jika X-nya 0, ini 0, tutup X-nya. Ya, berarti kan sisa 2Y sama dengan 4 ya. Berarti Y sama dengan 4 bagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, berarti di sini untuk titiknya boleh langsung diisi ya, X, Y, X, Y. Ya, kemudian sekarang tadi kan X-nya 0, sekarang kita cari jika Y-nya 0. Jika Y-nya 0, ini 2 kali 0, 0 ya, tutup aja ini. Ya, berarti dapat nilai X-nya sama dengan 4. Ya, untuk titiknya itu 4,0. Jika sudah selesai satu pertidaksamaan, kita langsung gambar ke bidang kartesius ya, agar tidak bingung. Kita langsung gambar. Oke, kita langsung tuangkan dia ke bidang kartesius ya. Untuk titik yang pertama itu 0,2 di sini ya, ini titiknya ya. Nah, di sini. Kemudian titik yang berikutnya itu 4,0.
Di sini 4,0. Ya, kita tarik garis. Gambar garisnya akan seperti ini ya. Ini untuk perbedaan linear dua variabel yang pertama ya. Kita langsung uji anak ya. Di sini uji titik 0,0. Uji titik 0,0. Ya, kita ganti semua dengan 0, x dan y-nya. Berarti x plus 2y itu kurang dari atau sama dengan 4. Berarti ganti 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 4. Ini 0 ya, 0 kurang dari atau sama dengan 4. Ya, 0 kurang dari atau sama dengan 4 ini. Ya, untuk titik ujinya pada titik 0,0 itu benar. Di sini, ini titik 0,0. Daerah ini batasnya, daerah yang mengenai 0,0 itu bernilai benar. Jadi silahkan arsir daerah yang bernilai salah. Berarti kalian arsirnya ke atas ya. Jadi ini diarsir ke atas. Kita akan ambil daerah yang bersih ya, agar tidak. Baik, arsirannya seperti ini ya. Jika sudah sampai mengarsir, kita lanjut ke yang kedua ya, untuk model matematika yang kedua. Nah ini ya, kita cari sama seperti yang pertama tadi. Berarti 2x plus y kurang dari atau sama dengan 5 ya. Kita buat sama dengan 2x plus y itu sama dengan 5. Kita buatkan tabelnya x, y. Kita akan hitung ya. Jika x-nya 0, 2 kali 0, 0, kita tutup 0-nya. Berarti untuk nilai y-nya sama dengan 5. Untuk titiknya 0,5. Ya. Kemudian berikutnya, tadi udah x-nya 0, sekarang y-nya ganti 0. Y-nya ganti 0. Kita tutup y-nya 0. Ya, berarti 2x sama dengan 5. Ya, berarti x sama dengan 5 per 2. 5 per 2. Jadi untuk titiknya 5 per 2,0 ya. 5 per 2 itu 1 per 2 ya, 2,5. Kita langsung bawa ke koordinat kartesiusnya, ke tabelnya ini ya. Dari tabelnya langsung bawa ke ini 0,5 di sini. Kita buat titiknya di sini. Kemudian yang satunya 5 per 2, 1 per 2,0, 2,5 di sini 2, di sini 2,5,0 di sini ya. Oke, di sini 5 per 2 ya. Kita tarik garis sama seperti yang tadi ya. Kita sambungkan titik-titiknya ya. Jadi ini untuk garis yang kedua ya. Kita tetap uji. Sekarang kita uji titik 0,0 ya. Masukkan ke 2x plus y kurang dari atau sama dengan 5. Ganti ya x dan y nya dengan 0 ya. Berarti ini 0 kurang dari atau sama dengan 5 ya. Ini pernyataannya benar. Jadi di sini titik yang diuji, nah ini garisnya ya nak ya. Ini garisnya. Jadi daerah yang ini benar, daerah yang kalian uji titik di sini ini benar. Silahkan arsir daerah yang salah ya. Jadi arsirnya ke atas nih, ke sini ya. Ya, arsirannya akan seperti ini ya. Itu sudah 2 garis ya. Untuk modal matematikanya sudah 2 model yang sudah kalian selesaikan. Sekarang untuk x lebih dari 0 dan y lebih dari 0 nya kita akan arsir. Ini sumbu x di sini lebih dari 0. Kita arsir ke sini ya. Kemudian satu lagi yang ke sini ya. Tidak ada yang bernilai negatif. Jadi akan terlihat nanti daerah yang bersih merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, ini. Ya, sudah terlihat ya. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Kita baca titik-titik yang dilalui. Di sini minimum 0,0, di sini titiknya 0,2. Ya, ini titiknya 0,2. Kemudian nah ini titik perpotongan seperti yang tadi diselesaikan sama teman kalian. Di sini langsung cari titik yang ini. Yang ini belum. Ini satu lagi yang mengenai daerah ya. Ini yang mengenai daerah. Nah, ini daerah yang bersih ini. Ya, berarti 5 per 2,0. Yang ini kalian harus cari dengan eliminasi.
Ya, jadi untuk mencari titiknya lagi satu ini kita selesaikan dengan eliminasi dan substitusi ya. Berarti X plus 2Y dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. 2X plus Y sama dengan 5. Ya, kita hilangkan salah satu variabelnya. Kita hilangkan yang X boleh ya. Ini kita kali 2. Berarti yang di atas kita kali 2, di bawah kita kali 1. Ya, 2X plus 4Y itu sama dengan 8, yang di bawah dikali 1, berarti tetap ya 2X plus Y itu sama dengan 5 ya. Agar X nya ini hilang kita kurangi 8 kurang 5, 3, 4 Y min 1Y itu 3Y, berarti Y nya sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1, Y sama dengan 1, silahkan substitusikan ke salah satu persamaan yang mana saja boleh ya. Misal ambil yang atas saja. Sama dengan 4. Berarti Y-nya ganti dengan 1. Berarti X ditambah 2 kali 1 sama dengan 4. X plus 2 kali 1, 2 sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4 min 2 ya. X sama dengan 2. Berarti untuk titiknya ya, jadi untuk titiknya X-nya 2, Y-nya 1 ya. Berarti di sini titiknya 2,1. Ya, udah ketemu 3 titik ini, baru kalian masukkan ke fungsi objektif untuk menentukan penjualan maksimum yang didapat oleh Bu Sinta ya. Jadi, maaf nih di sini ya. Di sini kalian bisa buat fungsi objektifnya. Jadi dari ketiga titiknya ini ya, kalian akan bawa ke fungsi objektifnya ya. 0,2, 2,1, 5 per 2,0 ya. Berarti ganti 600.000 X nya 0 ditambah 500.000 Y nya 2 ya. Jadi dihitung ini 0, hasilnya 1 juta. Yang kedua 600.000 X nya 2 ditambah 500 kali 1 1.700.000 ya. Yang berikutnya per 2 ditambah 500.000 kali 0 ya. Ini sederhanakan 3, ini seperti 1.500.000 ya. Berarti sudah terlihat ya maksimum di pada penjualan nilai Rp1.700.000.